Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yono RSPAD. Kali ini saya bersama Pak RW yang namanya Joni Ardiansyah. Benar Pak RW? Iya benar, namanya itu sih. Sebagai warga negara yang baik, pada hari Minggu kemarin di wilayah kami khususnya RW 04 Kelurahan Keramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat mengadakan acara demokrasi yaitu pilihan RW. Ya. Benar ya Pak RW? Betul. Nah, RW yang lama satu periode pertama 3 tahun. Benar Pak RW ya? Betul. Dan sekarang periode kedua terpilih lagi. Dan alhamdulillah pada saat pemilihan RW tidak ada sama sekali ketegangannya Pak RW ya? Ya alhamdulillah Ya, aman dan lancar lah ya. Lancar. Kita berterima kasih sama Babinsa, Pak Babinsa, Pak Bimas dan Pak Satpol PP dan Pokda ya yang membackup Pokda, ya. Alhamdulillah terima kasih Bapak-bapak sudah membackup semuanya yang menjadikan lingkungan khususnya Kelurahan Keramat RW 04 alhamdulillah aman. Jempol Pak. Wah, jempol banget ya. Dua boleh lah. Dua boleh Pak, jempol Pak. Terima kasih Bapak yang mengamankan itu. Nah di akhir kemarin Pak Anies sebelum melepas jabatan ya sebagai gubernur, beliau mengeluarkan Pergub 22. Nah itu masa jabatan RT RW itu menjadi 5 tahun. 5 tahun. Berarti lebih panjang masa jabatan periode yang sekarang ketimbang yang periode sebelumnya. Betul periode. banget. Nah, arti sekarang masa jabatan 5 tahun. 5 tahun dan masa jabatan semakin panjang berarti semakin besar rasa tanggung jawabnya Pak RW. Pasti. Nah, terus yang saya tanyakan gimana cara mensikapi rencana kerja Pak RW ke depannya buat warga khususnya Pak RW? Ya, jadi balik ya, maksudnya untuk menjadi seorang pemimpin pastinya memang punya rencana kerja ya, betul. Itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau bicara renja baik pendek maupun panjang itu kan pasti berorientasi ke visi ya, visinya. Jadi memang apa yang saya sampaikan visi saya ya di periode kedua ya. Betul. Walaupun ini sebenarnya periode ke-1 dengan pergub yang berbeda ya. Gitu. Jadi di 2019 itu saya sudah punya visi dan misi. Dan memang di dalam periode yang sekarang ini pun visi misi itu tetap berjalan. Alhamdulillah jalan, dan itu juga menjadi visi saya dan misi saya dalam periode kedua ini. Jadi visi dan misi saya sebenarnya visi saya itu sebenarnya menciptakan wilayah RW 04 ini yang inovatif dan mandiri. Gitu. Jadi inovatif itu berarti kan inovasi. Betul. Jadi bagaimana mengelola wilayah yang cukup luas dengan 15 RT ini, bagaimana mengelolanya dengan cara inovatif, paling tidak dengan inovasi itu, jadi mengurangi kerja keras tapi kerja pintar. Jadi kerja cerdas ya. Kerja cerdas jadinya gitu. Jadi bagaimana mensiasati mengelola wilayah dengan cerdas tadi, dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang gitu. Dan sedangkan mandiri yang saya maksud adalah mandiri dalam sudut finansial. Betul. Karena balik lagi secara logika awam, kita mau melakukan sesuatu harus ada uang nih. Betul. Bukan ujung-ujungnya uang. Betul. Apapun yang dikerjakan pasti unsurnya adalah kekuatan modal ya. Jadi kalau kita bicara logika yang paling mudah, kalau kita punya uang kita bisa beli apa aja seperti itu sih. Ya. Nah, gimana cara kerjanya, cara kerjasamanya dengan RT-RT untuk khususnya di bawah naungan Pak RW? Ya, jadi sebagus apapun visi misi itu tidak luput dari kerjasama. Karena balik lagi ini bentuknya wilayah, apalagi wilayah dengan jiwa yang cukup besar ya. Kita di sini dengan 15 RT dengan 1190 KK yang berdomisili di wilayah dengan 4000 sekian jiwa. Itu pasti tidak mudah ya kalau dikerjakan sendiri. Pastinya tak akan bisa gitu. Jadi memang
yang harus dirangkul ada semua elemen yang di wilayah. Alhamdulillah. Karena apapun rencana kerja yang sudah dibuat atau diprogram tanpa adanya kerjasama dari semua pihak terkait di wilayah, entah itu RT, LMK, FKDM dan unsur warga ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu tidak akan pernah bisa berjalan sih, Mas. Betul. Jadi semua balik lagi, yuk ya kita sama-sama. Nah, cara membangun kebersamaan itu memang biasanya dalam konteks program yang akan saya sampaikan atau kita akan jalankan, ini kita rembukan dulu di tingkat RT, FKDM, LMK, nanti apapun masukan ya, dengan banyaknya orang yang berpikir pastinya jadi lebih baik ya gitu. Apa kekurangannya mungkin bisa dilengkapi dari yang lainnya gitu, sehingga program ini bisa berjalan dengan sangat ya mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan pastinya ke depannya gitu. Ya jadi itu sih memang yang pertama adalah dalam unsur wilayah yang memang yang menjadi tolak ukur pertama adalah bagaimana solidaritas dari semua elemen di wilayah ini bisa terbangun. Itu sih yang pertama ya. Karena kalau udah solidaritas itu sudah terbangun, itu dengan mudah ya, maksudnya seiri dan seirama gitu ya. Maksudnya kalau kita mau logikanya, kalau kita mau ke Surabaya ya semuanya ikut ke Surabaya nih. Betul, satu gerbong gitu. Satu gerbong Betul. Karena prinsip saya wilayah ini seperti sebuah sebuah kereta. Jadi ada lokonya, ada gerbongnya gitu. Ya lokonya ini seorang RW. Gerbong ini adalah RT nih, gitu. Jadi intinya Pak RW memberikan yang terbaik buat warga. Pasti. Gitu kan. Nah, saya cuma saran dan pesan untuk warga khususnya RW 04, ayo kita bekerja sama untuk membangun minimal ruangan kita sendiri atau warga kita sendiri untuk kepentingan warga 04 atau RW 04 gitu kan. Nah, yang saya tanyakan lagi Pak RW nih. Ini Pak RW kan sudah menjabat, ini tengah-tengah ini kan pertama 1 periode 3 tahun, dan yang sekarang ini kan 2 periode ya, walaupun baru 3 hari atau 4 hari. Betul. Kan. Maksud saya gini, gimana cara membagi waktunya buat keluarga? Kan itu kan penting, namanya RW pasti punya keluarga, punya anak. Bagi waktunya gimana kau berkecimpung khusus buat warga ini? Oh iya, pastinya tadi Mas, makanya saya bilang bagaimana tadi solidaritas yang kita buat. Dengan solidaritas itu pasti kan kita sudah bisa mendelegasikan pekerjaan. Karena nggak mungkin lah seorang RW, seorang diri bisa merubah wilayah yang cukup luas ini menjadi lebih baik. Ya, jadi membaginya pasti dengan mendelegasikan ya. Misalnya dengan membuat sistem. Jadi contoh di pelayanan masyarakat itu saya sudah buat satu sistem dari pertama saya menjabat sebagai RW di 2019, ini saya sudah buatkan sistem pelayanan terpadu. Jadi saya sudah informasikan ke RT-RT untuk pelayanan itu jam 9 pagi sampai jam 20.00 itu pelayanan buat warga ya, warga. Pelayanan ya. Kita sudah siapkan di pos RW. Oh, siap. Jadi sudah ada staf yang standby di sana. Jadi ingat untuk warga 04, warga RW 04, pelayanan untuk Pak RW sudah disiapkan dari jam berapa Pak RW? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi malam. Sampai jam 8 malam. Siap-siap ya. Mantap Pak RW. Khusus warga Pak RW untuk pelayanan umum buat warga ya. Siap Pak RW. Jadi dengan begitu pastinya karena waktu kalau kita semua kerjakan sendiri pastinya yang tadi betul. Bagi waktunya bagaimana gitu ya. Bagi waktunya gimana? Betul. Ya cuma itulah yang saya bilang dari awal, bagaimana kita kerja cerdas. Kerja cerdas dengan ya tadi kita berani untuk mendelegasikan orang-orang nih gitu. Nah, makanya sebaik apapun visi misi seorang pimpinan atau RW itu tidak akan berjalan kalau tidak seiring dan seirama tadi. Makanya poin yang paling utama adalah solidaritas. Jadi warga bisa juga dirangkul, elemen di wilayah juga bisa dirangkul, dan itu memang sudah saya lakukan. Kita merangkul dari kader, ya kita punya kader Dasar Wisma itu 33 orang.
kader Jumantik itu ada 15 ya, sesuai jumlah RT. Kita juga punya kader Posyandu, kita punya kader Posyandu balita, lansia maupun Posyandu. Nah, bagaimana bisa merangkul juga mereka, karena mereka juga menjadi satu komponen pondasi di wilayah juga ya, gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya ya, setiap kader itu punya tugas dan fungsi masing-masing, dan bagaimana cara monitoringnya. Nah, ini juga merangkul teman-teman atau rekan-rekan RT, karena mereka juga menjadi kader-kader ini menjadi mitra dari RT juga. Jadi ada kalau dibilang kontrol dan balance lah. Jadi tidak hanya dari RW yang monitor, tidak hanya dari sisi atas, tapi semua saling melengkapi, saling mengisi. Berarti intinya gini, intinya Pak RW kalau saya sikapin, berarti pembicaraan Pak RW ini berarti harus ada tindakan Pak RW ya? Betul. Tidak sekedar omong doang ya? Pastinya. Kalau umpamanya sekedar omong doang, ya itu bukan RW namanya. Betul. Ya. Itu saya jempol Pak RW. Yang saya nggak berpikir Pak, yang sampai sekarang, yang jadi masih jadi pemikiran sampai sekarang nih, tempo hari sebelum jauh-jauh pemilihan gitu kan. Pak RW sempat WA ke saya, ini jujur, walaupun kita istilahnya udah kenal lama, tapi namanya pemilihan kita ada batas. Pasti. Iya kan? Saya juga umpamanya seandainya saya walaupun kenal lama sama Pak Joni atau Pak RW, seandainya saya ada komplain umpamanya ke warga gitu kan, nggak mungkin juga saya langsung, Pak RW, saya begini-begini, nggak mungkin juga. Saya tetap melalui proses ke Pak RT. Betul. Tolong dijelaskan Jadi Pak RW. gini Mas, memang di dalam kontestasi ya kemarin dalam pemilihan RW itu banyak juga warga yang berikan masukan, karena selama ini kalau warga ada permasalahan ini kemana. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mekanisme ya itu kan memang ada namanya pengaduan berjenjang ya, pengaduan berjenjang. Jadi kalau permasalahannya di lingkup RT itu aja, berarti kan tingkat RT. Betul. Nah, RT ini yang coba menyelesaikan secara keluargaan. Karena memang saya selalu menerapkan permasalahan apapun, baik itu yang bersentuhan hukum atau antar warga, itu diselesaikan secara kekeluargaan lebih Siap. ya. Nah, kalau memang itu tidak selesai, baru berjenjang ke tingkat RW. Gitu ya. Tingkat RW. Nah, baru kalau memang tidak terselesaikan, kita punya 3 pilar ya, ada Bimaspol, Babinsa maupun Kasatpol PP. Ya mungkin nanti dilihat ini menjadi koridor siapa gitu ya. Nah, itu yang nanti kita libatkan. Tergantung permasalahannya Betul. nanti ya. Nah, Gitu. saya juga sampaikan kemarin ke warga. Karena memang balik lagi seorang RW itu tidak bisa melihat atau langsung mendapatkan informasi yang langsung dari warga. Karena balik lagi kita ada 4.000 sekian jiwa, tidak semua warga juga bisa dilihat secara orang per orang dari seorang RW. Jadi memang kita akan memanfaatkan dan sudah dalam proses sebenarnya. Jadi kita sudah membuat satu aplikasi. Aplikasi itu namanya IRW. Jadi di situ itu nanti masalah pendataan warga itu akan terupdate ya di situ. Berbasis aplikasi. Berbasis aplikasi. Jadi kita tahu warga yang berdomisili siapa saja, karena memang nanti ada klasifikasi. Jadi warga tetap berdomisili tetap, ada warga tetap tidak berdomisili tetap, ada warga tidak tetap. Nah, itu akan terupdate karena memang di wilayah kita banyak namanya kosan dan kontrakan ya. Jadi memang itu masih bertahap lah istilahnya. Perputaran ya warga itu cukup dibilang dinamis ya gitu. Jadi namanya kosan sebulan tentunya sudah tidak lagi. Nah, dengan adanya aplikasi itu nantinya yang kos-kosan itu dia akan terdaftar, terregister dulu. Nanti keluar namanya surat keterangan domisili sementara. Jadi itu validasinya setiap 1 bulan. Nah, akan terupdate dengan sendirinya. Jadi itu masalah pendataan dari itu IRW. Dan di situ pun ada namanya pelayanan untuk masyarakat. Jadi di situ ada pengaduan sama permohonan surat. Gitu. Jadi kalau ada kematian, permohonan surat bisa langsung masuk dalam satu aplikasi dan nantinya keluar dalam bentuk surat pengantar. Nah,
Surat pengantar itu bentuknya hard copy yang akan di-print dan divalidasi bentuknya barcode. Ya sama seperti KK lah ya sekarang ini udah pakai barcode. Nah, dalam bentuk update datanya, kalau memang itu permohonannya surat kematian, berarti si Bapak A ini tidak aktif lagi nantinya gitu. Secara otomatis? Secara otomatis. Nah, nanti di grafiknya kita ada namanya dashboardnya itu nanti terlihat angka kematian dalam 1 tahun itu berapa besar. Pun kalau kelahiran sama. Nah, ini kebetulan kita di Posyandu Balita, kita selalu bermasalah dengan adanya mobilisasi data balita. Itu mohon maaf tadi, saya potong sebentar sedikit. Itu tadi yang berbasis aplikasi itu khusus kelurahan, khusus RW 04 atau satu kelurahan atau satu kecamatan atau satu Jakarta Pusat, Pak RW? Nah, alhamdulillah gini Mas. Kebetulan teman ini memang ini ya IT. pembuat aplikasi, ya aplikator lah ya. Jadi waktu itu saya minta dia bantu saya buatkan aplikasi. Jadi aplikasi ini baru hanya di RW 04. Oh, baru RW 04 ya. Dan saya bilang, oke, kita buat pilot projectnya di RW 04. Nanti kalau ini sudah benar-benar finish, udah benar-benar berjalan 100% program ini yang akan kita telurkan ke wilayah terdekat dulu, misalnya lingkup kelurahan, lingkup kecamatan sampai nanti DKI. Jadi kita ada 2.743 RW. Kalau semuanya menggunakan sistem ini, nama ya wilayah 4 akan terkenal sebagai mungkin wilayah pionir mengenai aplikasi. Aplikasi ini untuk di Jakarta Pusat ya itunya. Mungkin seluruh Indonesia ya. Indonesia, tapi memang yang kita akan kejar sampai lingkup Jakarta dulu. Siap. Oh iya Pak RW ini kan gini, ini kan kemarin mensikapi calon RW ya, waktu pemilihan itu kan ada 3. Yang pertama Pak Joni, gitu. Ya. Yang kedua Pak Budi. Yang ketiga Ustadz Mansur ya. Nah, ini sebagai pesan moral, yang menang jangan berbesar diri, yang kalah jangan berkecil hati, ya kan? Ayo bekerja sama demi membangun warga RW 04, ya kan? Pesan moral Pak RW seperti apa? Ya, dalam konteks kontestasi pastikan harus ada menang dan kalah ya. Betul. Tapi saya juga terima kasih sama beliau-beliau Pak Budi maupun Pak Ustadz Mansur yang sudah mencalonkan juga diri. Kenapa? Pesta demokrasi itu tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada calon yang lainnya. Betul. Dan harapan saya ya terlepas kalah atau menang, yuk kita sama-sama kita bangun wilayah. Karena balik lagi yang saya bilang tadi, jangan sampai kontestasi kemarin akhirnya tidak ada kolaborasi atau keakraban dari kita nih. Karena balik lagi kita ini kemarin itu sebagai calon-calon pemimpin. Betul. Jadi, mungkin ada ide dari para calon yang lain juga ini bisa menjadi satu masukan untuk pengembangan di wilayah. Saya dengan senang hati membuka diri. Betul. Mungkin itu sih. Diajak kerjasama yang baik Pak RW demi membangun warga RW 04 Pak RW ya. Pasti. Ada lagi Pak RW? Mungkin sih dalam konteks tadi mandiri juga banyak hal ya, termasuk salah satunya bagaimana membuka membuka lapangan kerja sendiri ya di wilayah Mas. Karena balik lagi dengan kepadatan penduduk saat ini, terus juga dengan bercampurnya, maksudnya ini ya, semua warga itu kan tidak semuanya berpendidikan. Jadi ada yang latar pendidikannya rendah sampai yang berlatar pendidikan sangat baik ya gitu. Jadi bagaimana saya juga melihat juga banyaknya juga kaula muda lah ya di lingkungan itu yang tidak bekerja ya. Jadi bagaimana memberikan lapangan kerjaan mereka tapi dengan hobi gitu. Iya, betul. Dengan hobi. Jadi sebenarnya kita mau mengembangkan pemuda-pemuda ini bisa menjadi entrepreneurship. Jadi pengusaha muda ya. Betul. Dengan bagaimana? Dengan usaha mandiri gitu. Makanya tadi saya bilang mandiri secara
finansial ya gitu. Ya kita tahu warga kita paling muda itu banyak suka dengan hobi ikan. Oh iya, betul. Jadi ini kita akan menggalakkan bagaimana pengembangbiakan ya ikan. Ya kebetulan memang kita sudah juga ada investornya, tinggal nanti kita sepakati Tinggal kerjasamanya. teknisnya ke depannya Pak RW ya. Lahan juga sudah ada ya. Nanti mungkin developing untuk lahannya, terus persiapan infrastrukturnya nanti. Berarti investornya sudah ada Pak RW? Sudah. Alhamdulillah. Nanti Untuk RW 04, untuk RW 04 Kelurahan Keramat, ini informasi yang valid dari Pak RW. Investor lahan sudah siap, ya kan? Ayo kita manfaatkan segera untuk warga yang 04 yang ingin memanfaatkan itu, segera hubungin Pak RW atau ke pos RW atau menghubungi RT setempat. Betul. Untuk khusus RW 04 Pak RW ya. Siap. Nah, itu selain itu juga sebenarnya yang sebenarnya udah pernah juga saya coba jalankan. Cuma memang untuk merekrut SDM muda ini tidak mudah juga ya. Betul. Jadi sebenarnya yang pertama saya lihat juga waktu itu mengenai lapangan pekerjaan untuk servis AC, Mas. Servis AC ya. Jadi di kita ini ada 685 rumah. Jadi hampir 70% menggunakan AC. Kebetulan instansi di depan kita juga ada Hotel Rivoli. Mereka ada 110 AC. Satu hotel 110 AC. 110 AC. Dan kebetulan saya sudah bicara juga sama GM-nya. Kebenaran di Hotel Rivoli itu wilayah RW 04 Pak RW. Masih siap. ya. Jadi kita akan melakukan pelatihan, terus membuka lapangan pekerjaan dengan servis AC. Ya, jadi hampir 70% dari 685 rumah ditambah 110 di wilayah di di hotel dan belum lagi perusahaan-perusahaan instansi di depan. Berarti intinya untuk servis AC, pelatihan training AC itu difasilitasin dari Hotel Rivoli Pak RW. Jadi fasilitas itu mungkin untuk alat-alatnya itu nanti dari RW ya. Dari RW. Dan untuk pelatihan itu kita sebenarnya sudah berhubungan sama Dinas Tenaga Kerja. Oh ya, alhamdulillah. Nah, cuma memang yang kita sayangkan kemarin itu memang dalam pengrekrutan. Jadi pemuda yang mana aja yang kita rekrut, SDM-nya sih kemarin masalah di SDM. Jadi kalau SDM-nya sudah ada, kita sudah bisa tinggal kontak si Dinas Tenaga Kerja untuk laporan pelatihan. Setelah itu baru penerapan ke wilayah. Dan memang saya sudah sampaikan ke beberapa warga di wilayah 04. Saya sampaikan selama ini servisnya di mana? Oh, selama ini kita pakai orang dari luar. Bagaimana kalau misalnya ke depan servis AC ini sama warga di wilayah? Karena gini, saya bilang, saya cuma memberikan dia masukan bahwa mereka juga akhirnya berkontribusi dengan wilayah. Kenapa saya bilang? Saya bilang begini, kalau dari warga kita yang melakukan servis AC-nya, ya kan paling tidak kita membuka lapangan pekerjaan, otomatis meminimalisir permasalahan pengangguran dan juga pasti meminimalisir permasalahan kriminalitas. Karena dengan edukasi seperti itu, banyak warga yang memberikan tanggapan positif. Mereka bilang siap Pak RW, kapan? Sampai mereka sempat berapa kali itu menanyakan, kapan Pak RW untuk realisasinya gitu. Cuma memang yang saya bilang tadi, sebaik apapun misi atau ide yang akan dilakukan, kalau tidak dipersiapkan dengan matang, betul, dan tidak dilakukan bersama-sama, tidak akan berjalan. Tidak berjalan, betul. Itu sih. Yang penting sekarang sudah ada visi misi yang disampaikan untuk Pak RW, untuk warga dan untuk RT supaya ada kerjasamanya dari RT, RW dan warga, khususnya buat warga khususnya. Nah, kalau untuk masalah estetika wilayah ya, perubahan di wilayah, memang yang menjadi barometer awal saya itu mengenai drainase. Drainase air ya? Karena memang beberapa titik di wilayah itu kan memang ada sebagian yang terkena selalu terkena pada saat hujan. Karena memang bicara drainase yang tidak normal berjalan dan juga memang kondisi dalam konteks tidak memadai. Apakah drainasenya normal, tapi suhu airnya ini yang sumber airnya terlalu besar, Pak RW?
Jadi Itu kemungkinan masalahnya di situ. betul. Pertama ini menjadi permasalahan awalnya adalah drainasenya memang sudah dalam konteks tidak lagi normatif atau tidak sesuai kondisinya. Terus kedua memang permasalahan sampah juga itu. Ya ketiga memang masalah debit air ya, karena memang saat hujan besar karena dengan volume yang bisa ditampung oleh si drainase ini akhirnya tidak mencukupi, akhirnya keluar. Mau nggak mau meluap jadi airnya kan. Nah itu yang pertama memang waktu awal saya menjabat itu memang di 2019 itu yang saya lakukan bersama-sama dengan semua ketua RT untuk melihat ke lapangan bagaimana permasalahan aliran air dari setiap titik wilayah kemana nih hulunya ya gitu. Jadi waktu itu kita buatin satu bypass ya. Jadi berapa titik yang menjadi pusat aliran air dari beberapa wilayah ini yang kita lakukan bypass. Jadi untuk mengurangi debit air di satu titik. Gitu. Jadi tidak tersentralisasi. Kita buat desentralisasi. Jadi air itu tidak terlalu mengembang yang terlalu meluap ya. tidak terlalu tertampung di satu titik. Nah, kedua saya melihat kondisi drainase yang sudah cukup tidak lagi layak. Ini kita ajukan permohonannya ke Dinas Perumahan karena memang mohon maaf wilayah kita memang di RW 04 ini dianggap wilayah yang konteks dalam kategori kumis. Gitu, bukan mas nih. Lu panggil mas Yoner, panggil kumis ya. Pemuda miskin maksudnya ya gitu. Jadi memang kita tidak melewat anggaran dari Pemprov tapi lewat pemerintahan pusat gitu ya. Lewat Dinas Perumahan dengan menggunakan Yudin. Nah, alhamdulillah di 2019 itu sebanyak 565 meter itu mencakup 3 RT untuk ukuran 40 kali 40 terus ukuran 30 kali 30 itu sepanjang 162 meter. Nah di 2022 ini cakupannya lebih luas lagi sampai 1584 meter yang 40 kali 40 dan 386 30 kali 30. Ya alhamdulillah warga merasakan ya maksudnya dengan perbaikan-perbaikan ini akhirnya genangan-genangan air bisa diminimalisir ya gitu. Jadi apapun lah maksudnya sebagai seorang pemimpin itu KRT RW sebenarnya ini pesan moral ya. Pesan moral mungkin sebelum kita selesaikan ini pesan moral bahwa apapun jabatan kita, apapun tanggung jawab yang diberikan kita, kembali lagi niat. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita akan lakukan untuk perubahan. Perubahan apa yang akan kita lakukan, mungkin itulah yang tepat bahasa. Itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak RW, selamat menjabat sebagai RW dari periode 2022 sampai 2017 ya? 2027 ya? Oh siap. Sampai 5 tahun. 5 tahun siap. Selamat ya. Oke, sekali lagi yang kalah jangan berkecil hati dan yang menang jangan berbesar diri. Ya. Kembali lagi semuanya pekerjaan jangka panjang ini demi warga. Ya. Dan saya berterima kasih untuk Babinsa, Pak Babinsa, dan berterima kasih Pak Bimas dan Pak Satpol PP dan Pak Kopdar ya. Anggota Pokdar ya. Anggota Kopdar dan warga masyarakat yang mendukung dan mengamankan adanya demokrasi pilihan RW 04 ya. Selamat, terima kasih, salam sukses.